Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Triple E Channel Official. Terima kasih masih bersama di channel ini ya sahabat ya. Gimana kabarnya sahabat ya? Tentunya pasti akan baik-baik saja ya sahabat ya. Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan ya, rezeki yang berkecukupan, serta sukses selalu ya yang ada di Brunei Darussalam tentunya sahabat-sahabat saya ya. Oke sahabat, di video kali ini saya ingin memberikan sesuatu tentang untuk sahabat yang ingin bekerja ke negara Brunei Darussalam ya. Tentunya ada info-info terbaru daripada Pak Dubes Republik Indonesia yang berada di negara Brunei Darussalam. Kita simak saja videonya tanpa memperpanjang lebar. Dan jangan lupa ya sahabat untuk klik like, comment, and subscribe dan serta share ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Dan jangan lupa di like untuk yang kawan-kawan yang sudah pada subscribe ya sahabat ya. Semoga channel ini bisa berkembang ya. Oke sahabat, kita lanjut ke video ya sahabat ya. Yuk kita simak ya sahabat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi sesuai dengan permintaan saudara-saudara semuanya melalui media sosial, terutama terkait dengan bolehkah warga Indonesia bekerja kembali atau masuk kembali ke Brunei Darussalam. Jadi begini ya, ada yang bertanya kepada Pak Dubes kita, bolehkah bekerja di negara Brunei Darussalam pada saat ini? Nah, kita tunggu info selanjutnya ya. Untuk itu saya akan menyampaikan apa yang telah diumumkan oleh pemerintah Brunei baru-baru ini. Pertama, kita bersyukur bahwa angka COVID positif di Brunei dari waktu ke waktu semakin turun. Angka penduduk yang sudah divaksin 2 kali juga sudah 90%, dan ini memberikan bukti bahwa di Brunei sudah mulai insya Allah aman. Tempat-tempat belanja, tempat-tempat restoran dan lain-lain pun juga sudah mulai dibuka dengan maksimum 75%. Kita pun juga sudah boleh berkumpul rame-rame juga maksimum 300 orang dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sahabat, informasinya ini sangat bagus ya sahabat ya. Kita sudah boleh mulai lagi membuat acara-acara, kapasitinya itu 300 pack ya sahabat ya. Tentunya pasti kawan-kawan yang lagi bekerja di pada restoran tentunya sudah bahagia ya karena sudah ada job ya, pengorderan daripada customer ya sahabat ya. Yuk kita lanjut ya sahabat. Tetap memakai masker apabila kita berkerumun dan juga jarak tetap kita jaga. Nah, pertanyaan tadi, bolehkah sudah para pekerja migran Indonesia masuk ke Brunei? Dalam pengumuman pemerintah Brunei baru-baru ini, jadi tetap prokes ya sahabat, memakai masker ya sahabat ya. Jangan pernah melanggar undang-undang ya sahabat ya. Oke, ini arahan daripada Pak Dubes kita ya sahabat. Lanjut ya sahabat. Brunei mulai tanggal 15 Desember kemarin sampai tanggal 14 Januari memasuki yang dinamakan pra-endemi. Jadi dalam 1 bulan ini Brunei ingin mencoba apakah betul-betul tren ini nanti semakin kecil atau bahkan tidak ada, dan apakah nanti mulai pertengahan Januari sudah bisa menikmati yang disebut dengan new normal, normal kembali. Jadi sudah dianggap endemi lagi, bukan pandemi tapi endemi. Artinya nanti kita akan hidup bersama COVID seperti halnya kita setiap hari bersamaan dengan flu atau penyakit-penyakit lain. Jadi biasa, dianggap biasa, bukan dianggap sebagai pandemi. Jadi kembali ke pertanyaan awal, dengan situasi ini maka Brunei sudah mengizinkan kembali pekerja Indonesia masuk ke Brunei. Jadi daripada pihak Gubernur Brunei Darussalam itu sudah membuat
kajian ya daripada tanggal 15 Desember kemarin sampai ke depannya 14 Januari itu semoga keadaan ini sampai menurun dan menurun lagi ya sahabat ya, harapannya. Kemudian kita akan menghadapi bebas ya, new normal kembali ya sahabat ya. Oke sahabat, lanjut ya sahabat. Dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, tentu harus sudah memiliki vaksin lengkap dari tanah air. Yang kedua, sebelum berangkat harus melakukan tes PCR 72 jam sebelum take off pesawatnya. Begitu tiba di Brunei tetap harus melakukan kembali tes PCR dan diteruskan dengan karantin selama 1 minggu di hotel yang sudah ditentukan. Kalau Anda nanti ke Brunei diundang oleh majikan atau sudah punya kontrak, maka nanti majikan biasanya akan mengurus semuanya itu. Jadi saudara tinggal masuk dan kemudian melaksanakan karantin, setelah selesai baru keluar untuk mulai bekerja. Oke sahabat, jadi kesimpulannya itu begini ya, kawan-kawan, kedepannya itu insya Allah sudah boleh datang lagi ke negara Brunei Darussalam, tetapi sudah vaksin 2 dosis ya sahabat ya. Kemudian melakukan PCR ya kurang lebih 72 jam hasilnya itu ya. Kemudian harus menjalani karantin selama 1 minggu di hotel yang sudah ditetapkan daripada pihak Satgas Covid ya sahabat ya. Lanjut sahabat. Nah, ini berlaku untuk semua pekerja, terutama pekerja semi skilled dan skilled, terampil ya, terutama laki-laki. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana dengan amah atau penata laksanaan rumah tangga atau pekerja perempuan yang kurang yang kurang terampil. Nah, untuk pekerja kita sebut pekerja domestik ya, ini sementara pemerintah Indonesia yang belum mengizinkan ke luar negeri, khususnya ke Brunei. Jadi Anda yang mau berangkat sebagai amah, saya minta bersabar dulu. Kenapa alasannya? Karena pemerintah Indonesia harus mengikuti undang-undang yang ada di Indonesia. Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 menyebutkan bahwa Indonesia hanya boleh mengirimkan tenaga kerja terutama sektor domestik apabila negara itu ada kepastian hukum tentang perlindungannya. Apabila negara itu dengan Indonesia memiliki Memorandum of Understanding, kesepakatan bersama bahwa negara ini akan melindungi semua terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban para PMI kita. Nah, MOU ini sedang dibahas sudah lebih dari 9 tahun dengan Brunei dan ini belum selesai. Oleh karena itu, sambil menunggu pembahasan ini, pemerintah Indonesia untuk sementara saja ya masih belum bisa mengirim tenaga kerja wanita. Oke sahabat, jadi daripada sektor yang boleh masuk nanti itu ya semua bisa semua ya, tapi ada satu saja yang belum lagi diperbolehkan, itu pekerja rumah tangga ya sahabat. Kalau di Brunei itu dibilangnya amah ya sahabat ya. Itu karena belum ada perjanjian daripada kedua pihak ya, daripada permohonan Indonesia saya rasa begitu ya. Belum ada perjanjian untuk perlindungannya ya. Oke sahabat, kita lanjut ya sahabat. Karena kalau dipaksa mengirim nanti ini akan melanggar undang-undang Indonesia juga. Itulah, kami mohon bersabar, nanti mudah-mudahan Indonesia Brunei segera menandatangani. Wow, 9 tahun belum selesai. Ya ampun sahabat. Semoga aja kawan-kawan yang tadi ingin melamarnya amah mendapatkan kegiatan kerja yang lain ya. Contohnya di restoran segala macam di restoran. Jangan sampai jadi amah lah dulu ya, karena belum jelas kepastiannya antar perlindungannya ini ya, belum jelas ya daripada dua negara ya, Indonesia dan Brunei ini. Lanjut ya sahabat. Nah, ini kesepakatan itu nanti bisa kembali bekerja sebagaimana biasa. Dengan demikian maka saya ingatkan. Oh iya, saya klarifikasi ya sahabat ya, ini untuk pekerja wanita ya sahabat ya, pekerja wanita. Jarang kan kalau ada amah itu laki-laki ya sahabat.
karena yang wanita ini paling rajin kalau udah urusan rumah tangga ya sahabat. Kalau sementara belum boleh, ya saya minta jangan ada yang nanti nekat ke Brunei. Jelas-jelas mau, ini yang amah ya, yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki mau di konstruksi, mau di sektor migas, mau di restoran, hotel, silahkan. Tapi perempuan yang di sektor domestik sementara nanti dulu, karena masih belum diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia. Brunei-nya boleh ya. Nah, artinya saya ingatkan jangan sampai nanti nekat ya, nekat mau menuju Brunei, nanti mendapatkan visa sebagai turis atau visa kalau di Brunei disebut visa lawatan ya. Kemudian nanti di sini diproses oleh pihak-pihak tertentu di Brunei mendapatkan visa kerja. Kalau itu Anda lakukan, itu namanya Anda nekat, itu namanya menjadi pekerja migran secara tidak prosedural ya. Kami tidak tahu kalau ada seperti masalah-masalah nanti kemudian hari gaji Anda nggak dibayar atau masalah-masalah kekerasan, kami tidak bisa melakukan upaya pelindungan yang maksimal ya. Oleh karena itu maka tetap ikutin peraturan yang ada di Indonesia juga di Brunei. Oke sahabat, untuk sahabat Indonesia yang berada di pingin kerja sebagai amah itu jangan pernah lakukan visa lawatan, visa jalan-jalan, tapi yang tipu-tipu ya, tipu bohong kan, action saja pakai visanya lawatan tapi sebenarnya dia kerja sebagai amah. Karena apa, nanti jika ada ada problem masalah pada sahabat daripada pihak embasi, itu akan sulit ya untuk mendefend ya, untuk menolong atau membantu sahabat ya sahabat. Oke sahabat, lanjut sahabat. Dan di Brunei ini ada yang namanya Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, yang kami siap membantu apapun yang menjadi keperluan Anda semuanya ya. Jangan dibiasakan seperti yang lain-lain, masuknya diam-diam, begitu ada masalah baru lapor KBRI. Semua warga Indonesia yang ke Brunei ingin bekerja, laporlah kepada KBRI di mana Anda bekerja, Anda di mana alamatnya, supaya apa? Supaya kita bisa memberikan pelayanan, kita bisa melindungi Anda kalau nanti ada masalah-masalah yang Anda hadapi. Jadi demikian untuk sementara, nanti kita tunggu pada pertengahan Januari. Apabila sudah betul-betul Brunei ini aman, Brunei sudah menyatakan negara ini bahwa COVID menjadi endemi dan sudah boleh bekerja ya semuanya tanpa kecuali, kondisi normal kembali, pesawat juga sudah semakin banyak. Jangan lupa ketika sahabat sudah datang ke Brunei Darussalam, jangan lupa untuk melapor diri ya ke Kedutaan Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Karena jika ada masalah sahabat sama majikan, sama bos pihak embasi itu akan membantu sahabat ya, akan mencarikan solusi untuk sahabat ya sahabat. Lanjut ya. Seperti dulu, maka nanti kita akan beritahukan informasi ini di masa-masa yang akan datang. Demikianlah kira-kira informasi terakhir. Kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi KBRI, kita siap membantu Anda semuanya. Demikian, salam sehat, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, jadi itulah ya daripada informasi yang kita dapat sekarang ini ya. Untuk pertengahan Januari nanti insya Allah jika kondisi Brunei membaik akan new normal seperti biasanya. Dan untuk para sahabat jangan lupa ya, sebelum datang ke sini pastikan vaksinnya sudah komplit 2 dos dan melakukan PCR kurang lebih 72 jam, kemudian melakukan karantin selama 1 minggu di hotel yang sudah dibagi tahukan. Untuk sahabat yang lagi mau visit, pura-pura mau visit saja tapi dia mau kerja sebagai amah di sini, jangan lakukan itu ya sahabat, karena itu akan merugikan sahabat sendiri ya sahabat. Oke sahabat, mungkin itu saja yang info saya bisa sampaikan. Semoga Brunei sehat kembali, normal kembali, semua sehat dan sahabat-sahabat juga merasakan kenyamanan dan kedamaian, ketentraman selama di negara Brunei Darussalam. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.